Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Alhamdulillah lengkap ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh Ayu dia. Ya baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ayu dia sudah memimpin doa. Nah, Bapak ada dua gambar nih. Siapa yang pernah jalan-jalan ke Pasar Terapung, Siring, Pandang atau ke mall? Pasar mana tuh? Pasar Siring. Ya. Berarti pernah ya? Pernah semua? Oke, nah. Dari dua gambar tersebut, dari Pasar Terapung ini, di sini kan menjual makanan-makanan tradisional khas Banjarmasin. Dan seperti yang gambar dua ini yaitu contoh makanan modern atau Kentucky Fried Chicken. Nah, dari dua gambar ini, pernahkah kalian melihat contoh-contoh lain? Contoh lain yang mencontohkan perkembangan kuliner seperti KFC ini kan dari luar negeri kan? Nah, apalagi contoh lain seperti ini, seperti Pizza Pak. ya betul sekali. Ada lagi yang lain? Burger Pak. Betul. Ada lagi? Itu kebab Pak. Ya betul, betul. Nah jadi gambar contoh KFC ini merupakan contoh globalisasi. Globalisasi itu terdiri dari dua kata, yaitu global dan isasi. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang globalisasi. Definisi dari globalisasi adalah global artinya mendunia. Dan isasi artinya, ada yang tahu apa arti isasi? Belum tahu Pak. Bentar ya. Isasi ini artinya proses. Salah. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa arti globalisasi? Prosesnya. Ya, jadi globalisasi ini adalah proses secara mendunia maupun itu budaya ataupun teknologi. Lanjut. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan pengertian, asal-usul, dan contoh globalisasi di berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, agar kalian mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari di Banjarmasin. Dan yang ketiga, agar kalian mampu bekerjasama dalam kelompok untuk mengusulkan solusi sederhana terhadap dampak negatif globalisasi. Nah, ini tadi definisi singkatnya, dan ini adalah pengertian dari globalisasi. Tolong Ina bacakan pengertian globalisasinya. Globalisasi adalah proses menyatunya dunia melalui pertukaran informasi, budaya, teknologi, dan ekonomi secara luas dan cepat.
meliputi seluruh dunia yang didorong oleh perusahaan multinasional. Ya, terima kasih Nay, bagus. Nah, jadi globalisasi ini merupakan proses menyatunya berbagai informasi maupun budaya ataupun teknologi dari seluruh penjuru dunia, termasuk komunikasi lintas negara, teknologi informasi yang terus berkembang, dan barang luar negeri juga mudah ditemukan oleh globalisasi ini. Lanjut. Nah, ini adalah contoh perusahaan multinasional. Nah, gambar ini adalah gambar perusahaan dari Jepang, yaitu Toyota. Ada yang tahu apa itu Toyota? Apa yang yang betul. Yang kedua, ada yang tahu apa itu Samsung? HP. Ya, betul sekali anak-anak. Nah, jadi Samsung itu adalah produk handphone dari Korea Selatan. Di sini apakah ada yang menggunakan Samsung? Tidak. Tidak ada. Terus kalian menggunakan HP apa? Android. Nokia. Vivo. Nah, Nokia itu dari mana? Tidak tahu Pak. Nokia itu dari kalian tahu? Jepang. Ya, dari Jepang. Ada yang menggunakan iPhone? Tidak ada. Nah, kalau ada, iPhone itu juga merupakan contoh dari globalisasi. Apakah di sini ada yang mempunyai mobil Toyota? Tidak punya bapak. Tidak punya mobil. Ada yang punya mobil? Yang lain? Pak. Nggak ada Pak. Nah, nggak ada ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi asal mula globalisasi ini terdapat dua periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Periode klasik ini kan contohnya adalah jalur perdagangan kuno pada abad 1 Masehi. Di sini yaitu perdagangan sutra, di mana jalur rempah menghubungkan dari Asia, Timur Tengah hingga ke Eropa. Kemudian asal mula globalisasi sesuai periode selanjutnya yaitu periode modern. Nah, yaitu terjadinya revolusi industri dan teknologi. Di sini ada contoh peta jalur perdagangan pada periode modern awal, yaitu pada abad ke-18 Masehi. Di sini terjadinya revolusi industri yang membuat transportasi dan komunikasi semakin cepat menyebar ke seluruh dunia. Nah, selanjutnya ini adalah penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama, internet, smartphone, dan media sosial membuat pertukaran informasi antar negara terjadi dengan sangat cepat. Kedua, pesawat, kapal, dan kereta api juga memudahkan perjalanan dan perdagangan lintas negara. Yang awalnya misalnya kita pergi ke Mekah menggunakan kapal layar memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mencapai Mekah atau Madinah itu, sekarang kita bisa mencapai tersebut dalam waktu beberapa jam saja menggunakan pesawat terbang. Kemudian penyebab yang ketiga itu banyak negara membuka kerjasama ekonomi tanpa batasan. Itu membuat barang dan jasa asing mudah masuk ke negara manapun. Contohnya dari negara Jepang tadi produknya masuk ke dalam negeri kita Indonesia. Kemudian tayangan luar negeri seperti film, musik, dan berita internasional juga menyebar luas dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Dan terakhir yaitu negara-negara saling bergantung dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya sehingga menciptakan keterhubungan global. Nah, ini adalah contoh globalisasi. Yang pertama itu contoh di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yaitu contohnya adalah perkembangan. Ada yang tahu ini apa nih? Mobil apa nih? Perkembangan mobil. Mobil apa? Sedan. Ada yang tahu mobil apa ini? BMW. Ini adalah contoh perkembangan mobil elektrik atau mobil listrik.
Nah, jadi perkembangan dari tahun 1972 hingga 2013 itu ada jenis-jenisnya. Kemudian juga terjadinya digital startup. Nah, jadi startup ini merupakan kegiatan di mana proses globalisasi itu bisa berjalan dengan lancar di seluruh dunia melalui kegiatan ini. Yang kedua yaitu contoh globalisasi bidang ekonomi dan politik. Contohnya yaitu organisasi dan lembaga internasional seperti International Monetary Fund, World Trade Organization, United Nations, dan World Bank. Ini adalah contoh dari ekonomi dan politik tentang globalisasi. Nah, ini contoh globalisasi di bidang kebudayaan. Nah, contohnya itu penyebaran di berbagai macam negara seperti makanan cepat saji yang dibawa dari Amerika Serikat. Contohnya ada yang tahu? Coca-Cola. Ada yang tahu lagi? Biji. Makanan lain? Ah, betul sekali. KFC itu dari mana? Amerika, ya. Dari Arab. Nah, penyebaran kebudayaan yang sangat-sangat mendunia yaitu drama Korea. Di sini ada yang suka drama Korea? Ayo. Nah, Iya, suka. Yang horor. sudah lama suka. Enggak suka. Baru aja. Oke, apa sih yang menyebabkan kamu Ayu suka dengan drama Korea? Rame Pak, apalagi kalau yang horor-horor terus tentang memecahkan masalah. Iya. Kalau yang percintaan suka tidak? Tidak Pak. Nah, kenapa Ayu? Enggak tahu, enggak suka aja Pak. Sukanya horor-horor ya? Ya, Sekarang suka. bicara masalah. Betul sekali. Ya, kita lanjut. Nah, kayaknya pada bosan dan ngantuk nih. Nah, sebelum kita lanjut materi, ayo kita ice breaking dulu berdiri anak-anak. Nah, jadi ice breaking itu adalah tepuk tangan. Ada yang tahu sebelumnya apa itu tepuk tangan? Nah, jadi Bapak akan menjelaskan apa itu ice breaking ditangkap. Jadi Bapak ada flow-nya. Kalau Bapak kalian hadap hadapan dulu, hadap hadapan tangannya gini. Nah, kalau Bapak bilang mendekat. Kalau Bapak bilang menjauh, kalian menjauh. Dan kalau Bapak bilang tangkap, kalian tangkap tangan temannya. Nah, iya. Paham? Paham nggak anak? Paham. Ayo kita tes. 1, 2, 3. Konsentrasi. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Ulang-ulang anak-anak. Ini nih satunya gini tangannya, satunya yang mendekat menjauh. Jadi satu diam gini, satunya yang mendekat menjauh. Nah, dari ini Ayla yang diam gini. Sini nah yang diam. Terus saya tangannya kayak gini Kak. Kamu diam aja. Yang gini diam aja. Jadi yang ikut instruksi Bapak tuh Puja dan Ayla aja. Iya. Iya Pak. Anak-anak konsentrasi. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. 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 Menjauh. Mendekat. Tangkap. Lagi Pak lagi. Gantian. Ayo. Instruksi ya. Konsentrasi anak-anak. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Kita persilakan ya. Oke, terima kasih anak-anak, silakan duduk. Bagaimana anak-anak speaking kita hari ini? Seru? Anak-anak udah gak ngantuk lagi kan? Nah, lanjut kita
Masuk ke materi selanjutnya yaitu dampak positif dari globalisasi. Dampak positifnya yaitu akses informasi lebih cepat dan luas. Kemudian produk dalam negeri bisa dikenal oleh dunia. Kemudian kemudahan dalam berkomunikasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kreativitas dan inovasi. Kemudian untuk dampak negatifnya, setiap proses pasti ada membawa dampak positif maupun negatif. Jadi yaitu dampak negatifnya pertama masuknya budaya asing yang kurang sesuai dengan negara Indonesia. Yang kedua, konsumerisme atau gaya hidup yang boros. Yang ketiga, kesenjangan teknologi dan ekonomi. Yang keempat, itu kurangnya apresiasi terhadap produk lokal. Dan yang terakhir, ancaman terhadap identitas budaya. Nah, anak-anak, jadi dari kita belajar tadi, dari tentang globalisasi tadi, kita tuh harus dituntut untuk memiliki beberapa sikap yang bagus untuk masa depan. Bisa tolong dibacakan, Mak Buzan? Yang pertama itu ada memfilter informasi dan budaya asing. Yang kedua itu meningkatkan wawasan. Kenapa tahu, Buzan? Ini malah hilang Ya. Yang kedua itu ada meningkatkan wawasan dan keterampilan. Yang ketiga itu ada Gantian Naila baca. Ya, yang pertama itu memfilter informasi dan budaya asing. Yang kedua meningkatkan wawasan dan keterampilan. Dan ketiga mencintai produk lokal. Keempat bersikap kritis dan bijak menggunakan internet. Yang kelima menjaga nilai-nilai budaya bangsa. Sudah, Pak. Nah, bagus sekali. Terima kasih Laila dan juga Mak Buzan tadi sudah membacakan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, jadi sikap-sikap tersebut harus dimiliki seperti mencintai produk lokal. Itu contohnya seperti menggunakan atau membeli produk-produk lokal yang ada di Banjarmasin. Dan juga menjaga nilai-nilai budaya bangsa. Nah, jadi dengan masuknya budaya-budaya asing dari luar itu tidak melunturkan atau menghilangkan budaya lokal yang ada di Banjarmasin. Jangan kita mengintegrasikannya secara baik dan tepat. Kemudian cara menghadapi globalisasi secara bijak yaitu memilih informasi dengan cermat. Jadi tidak semua informasi itu dari luar itu sesuai dengan kebudayaan kita. Yang kedua yaitu mencintai produk lokal. Jadi gunakanlah dan dukung produk lokal buatan Indonesia sendiri. Yang ketiga itu berpikir global dan bertindak lokal. Nah, jadi ini termasuk merupakan terbuka terhadap dunia, tetapi juga menjaga jati diri bangsa. Yang terakhir yaitu terus belajar dan berkembang. Jadi gunakanlah kemajuan global ini untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok sini kelompok 1 dan kelompok sini kelompok 2. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu tugas yang akan kalian kerjakan di kelas ini, yaitu kalian akan mencari pengertian globalisasi berdasarkan kalimat kalian sendiri. Kemudian kalian menyebutkan 2 contoh produk makanan atau minuman asing yang sering kalian temui di Banjarmasin. Silakan dibaca. Yang ketiga itu menyebutkan dampak positif dari globalisasi. Yang keempat dampak negatif globalisasi. Dan yang kelima usulan untuk menghadapi globalisasi di era modern. Silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktu
2 menit untuk mengerjakan dan diskusi kelompok. Gimana anak-anak, apakah ada yang menanyakan? Bapak ini boleh pakai bahasa Belanda tak? Terus pakai bahasa Indonesia aja. Bapak ini dampaknya satu-satu aja Pak. Iya betul, satu tadi ya. Yang satu, aman belum satu? Oke bagus. Singkat-singkat saja ya jawabannya. Singkat, padat, dan jelas. Kedua aman? Sudah Pak, satu Pak. Oke bagus. Saling membantu ya, jangan ada yang kerja sendiri. Ini jawabannya Pak. Jadi bantu tuh. Oh, saya juga satu lagi anak. Waktunya tinggal 30 detik lagi anak-anak. Ada yang sudah kan? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kita presentasikan ke depan. Dari kelompok mana Bapak? Perwakilan Siapa atau yang mau semua dulu? Pak? Kedua aja, semua. Kami Pak, kelompok dua. Nah, silakan kedua. Baca gantian ya bacanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama itu jelaskan pengertian globalisasi dengan kalimat sendiri. Globalisasi adalah proses pengglobalan di mana barang dan budaya menyebar cepat ke seluruh dunia via perusahaan besar. Yang kedua itu sebutkan 2 contoh produk makanan atau minuman bermerek asing yang sering kalian temui di Banjarmasin. Yang pertama itu ada McDonald's dan Cathay. Terus pertanyaan nomor 3 itu dampak positif globalisasi di Banjarmasin, yaitu akses teknologi seperti ponsel Samsung lebih mudah untuk belajar. Yang keempat dampak negatif globalisasi, yaitu nongkrong di warung kopi tradisional mulai hilang. Yang kelima usulan cara sederhana agar budaya Banjar tetap lestari di tengah globalisasi itu adanya festival makanan Banjar di Pasar Terapung setiap akhir pekan. Ya, ya, bagus, terima kasih untuk kedua. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok 1 maju. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu jelaskan pengertian globalisasi dengan kalimat kalian sendiri, yaitu globalisasi adalah proses terhubungnya dunia tanpa batas dari negara melalui perusahaan multinasional dan teknologi. Lalu yang kedua ada sebutkan 2 contoh produk makanan atau minuman bermerek asing yang kalian temui di Banjarmasin. Yang sering saya lihat itu adalah banyaknya Starbucks sama Thai. Yang ketiga, sebutkan 1 dampak positif globalisasi bagi kalian di Banjarmasin, yaitu pilihan makanan lebih beragam dan enak untuk nongkrong.
Keempat, sebutkan satu dampak negatif globalisasi terhadap budaya lokal Banjarmasin, yaitu makanan khas Banjar seperti soto kurang diminati. Yang kelima, usulkan satu cara sederhana agar budaya Banjar tetap lestari di tengah globalisasi. Promosikan soto Banjar di Instagram agar anak muda bangga terhadap produk dari Banjar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mengerjakan tugasnya secara baik dan benar. Selanjutnya kita hampir memasuki akhir pembelajaran. Sini Bapak mau minta kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, kalau tidak ada yang mau mengangkat tangan, Bapak tunjuk ya. Ya Inaya, silahkan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu globalisasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kita harus bijaksana menyikapi dengan adanya perubahan tersebut, di mana kita harus mengambil manfaat positifnya dan menghindari dampak negatifnya. Kita aja Pak. Oke, bagus ya Inaya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tentang globalisasi ini bisa membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Dengan adanya proses globalisasi ini bisa meningkatkan komunikasi dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih fleksibel dan cepat. Nah, selanjutnya Bapak ada pertanyaan nih dari kalian. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran pagi hari ini? Hal penting yang kalian dapatkan? Saya Pak. Ya, Saya jadi tahu merek HP. Apa aja tadi dengan HP? Tadi Nokia, Samsung, iPhone. Iya, jadi merek HP itu yang dari luar negeri itu merupakan proses globalisasi. Yang lain? Saya Pak, saya jadi tahu ada makanan atau minuman yang bermerek asing. Ya, contohnya? Contohnya itu seperti McDonald's, KFC, dan lain-lain. Bagus sekali itu ya. Nah, jadi anak-anak sudah paham ya apa itu proses globalisasi? Bagaimana pembelajaran pada hari ini, apakah seru dan menyenangkan? Nah, selanjutnya kita pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kearifan lokal, di mana kearifan lokal itu beranjak dari globalisasi ini. Kita sudah membahas bagaimana globalisasi itu mempengaruhi kehidupan di masyarakat, mulai dari kita mengonsumsi makanan asing seperti KFC dan minuman asing seperti Starbucks tadi itu menjadi, tapi juga menjadi tantangan bagi budaya lokal kita. Maka dari itu globalisasi bukan musuh, tapi kita harus bisa menyikapinya dengan baik agar bisa tetap bangga dengan identitas masyarakatnya. Maka kita akan mempelajari tentang kearifan lokal pada pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, Bapak ada tugas mandiri, silakan kalian kerjakan tugas evaluasi mandiri di halaman 40 ya, kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi dapat ya. Iya Pak. Silakan dikerjakan benar-benar ya, tidak boleh mencontek temannya. Nah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai anak-anak. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa boleh dipimpin oleh Mahfuza. Silakan Mahfuza dan jawab penutupnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Bunda telah
Terima kasih kepada anak-anak semua sudah hadir pada pembelajaran ini hari ini dan menyimak pembelajaran dengan sangat baik. Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan dari Bapak. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai